Balik lagi di PSR, selamat datang di PSR Class episode kedua. Kali ini kita akan membahas subgenre yang bernama meta movie atau meta cinema. Film dengan subgenre ini sebenarnya sangat unik ya. Film yang memang mungkin bukan jadi patokan utama atau favorit orang-orang gitu. Kalau misalkan orang-orang ditanya favorit genrenya apa, biasanya kan jelas gitu. Horror, thriller, kalaupun subgenre juga mungkin jelas gitu. Oh, satir yang sarkas atau misalkan romcom gitu. Jadi orang bisa tertarik karena subgenre tertentu. Tapi kalau meta cinema atau meta movie ini bukan jadi subgenre favorit orang-orang gitu, karena biasanya ini hanya sebagai subgenre tertentu, tapi dari meta cinema ini digabungkan dengan genre-genre lainnya yang supaya jadi terlihat lebih menarik, entah komedi, entah jadi thriller misteri atau macam-macam lah gitu. Jadi meta movie atau meta cinema ini secara sederhana adalah film yang sadar kalau filmnya itu adalah produk fiction gitu. Kalau dia sadar adalah kalau karakternya itu adalah produk fiction atau produk buatan atau produk imajiner. Mulai membingungkan ya, tapi tenang aja, kalau ketika kalian tahu contoh-contohnya dan karakteristiknya, kalian mungkin akan langsung ngerti, oh ternyata film-film ini pernah gue tonton, ternyata subgenrenya meta cinema toh gitu. Biasanya banyak yang mengaitkan kalau film meta cinema tuh merupakan film dengan konsep breaking the fourth wall gitu, kayak Deadpool atau Ferris Bueller. Tapi belum tentu gitu, breaking the fourth wall belum tentu merupakan film meta cinema atau meta movie. Film dengan subgenre ini tuh tidak mencoba seolah-olah berada di realita yang berbeda, tapi dia yakin kalau dia tuh tegas banget nih, kalau yakin banget kalau dia tuh adalah produk fiction gitu, produk fiction atau produk imajiner. Dan biasanya dia sadar kalau dia produk fiction tuh bentuknya banyak banget gitu. Misalnya bisa berupa film yang bercerita tentang film lain, atau film yang karakternya berkomunikasi dengan penonton, ngomong sama penontonnya sendiri, jadi bisa macam-macam. Nih gue coba akan bacain karakteristik dari film meta cinema. Jadi dengan harapan setelah kalian tahu ini, mungkin kalian akan lebih ngeh, lebih paham lah seperti apa sih meta cinema atau meta movie itu subgenrenya. Biasanya tipikal dari meta fiksi itu seperti ini. Ceritanya tentang seorang penulis yang menceritakan cerita tentang dirinya sendiri yang lagi nulis cerita tersebut gitu. Kompleks ya, agak ribet, tapi memang biasanya gitu. Kalau subgenre ini masuk ke dalam buku, biasanya kayak begini. Buku yang bercerita tentang buku yang berinteraksi dengan pembacanya. Jadi seperti buku dalam buku, terus berinteraksi dengan pembacanya, terus yang dalam buku itu bercerita tentang buku dan pembacanya, dan kita sebagai pembacanya pun juga berinteraksi gitu. Jadi agak jelimet. Jadi akan seperti itu kira-kira subgenre meta gitu. Nah, mungkin kita langsung masuk ke contoh filmnya aja kali ya, biar lebih gampang. Nah, film yang paling menggambarkan tuh adalah Last Action Hero tahun 1993 yang diperankan oleh Arnold Schwarzenegger. Jadi ceritanya karakter utamanya tuh masuk ke dalam filmnya Arnold Schwarzenegger yang ada di film tersebut gitu. Who the hell are you? Karena dia berada di film tersebut ya, jadi kan si Arnold Schwarzenegger-nya kan ceritanya bintang film tuh, dan dia masuk ke dalam film tersebut, dia tuh nggak sadar kalau dia tuh adalah produk film gitu. Ini kan magic ya gitu, maksudnya fantasi ya, bukan sesuatu yang masuk akal gitu. Terus karena karakter utama aja ada penontonnya, dan dia cerita kalau dia itu adalah karakter fiksi, karakter film, dia nggak mungkin kenapa-napa karena dia jagoannya, terus dia ceritain. Terus menariknya lagi, karakter fiksinya tuh keluar dari filmnya, dan dia ketemu sama aktor yang meranin karakternya dia itu, si Arnold Schwarzenegger yang asli. Nah, jadi agak jelimet sih, tapi memang kira-kira seperti itulah meta cinema. Be open, come on! If I go, how do I get back? Terus yang lain lagi, mungkin yang paling terkenal adalah Truman Show yang diperankan oleh Jim Carrey. Jadi ceritanya itu sebuah film reality show yang mana ada seorang anak yang dijadikan acara reality show sampai dewasa gitu. Jadi dia nggak sadar kalau dia itu berada di reality show, dan dia tuh diliatin banyak orang selama belasan tahun, bahkan puluhan tahun ya. Trips, no cue cards. Morning, Spencer. How's it going? What if you were watched every moment of your life? Tapi seiring berjalannya waktu, jagoannya pun mulai sadar kalau dia tuh ternyata produk fiction juga gitu. Ternyata dia berada di suatu acara gitu. Jadi dia mulai pengen keluar dari acara tersebut gitu. Nah, mulai ada gambaran ya meta cinema itu seperti apa ya, atau subgenre meta movie ini. Oke, yang terakhir, contoh terakhir ada Deadpool. Deadpool ini breaking the fourth wall juga, tapi dia masuk ke ranah meta movie. Kenapa? Karena dia sadar kalau dia itu produk film. Makanya dia sempat nyinggung X-Men yang lain, di universe lain. Bahkan di Deadpool kedua kan post creditnya dia pergi ke film-film lain atau cross film gitu untuk lucu-lucuan aja sih. Tapi dia sadar kalau dia tuh produk film gitu loh. Dan jokes-jokesnya kan juga ngomongin film-film lain karena dia tahu dia produk film. Look, eventually, you're gonna hang up the claws, and it's gonna make a lot of people very sad. Nah, ini kenapa makanya breaking the fourth wall itu belum tentu kalau meta cinema atau meta movie, karena dia harus sadar kalau dia tuh produk film, seperti itu. Oke, paling gitu aja sih PSR kelas episode kedua yang membahas tentang meta movie atau meta cinema. Thank you udah nonton, seperti biasa like, comment, dan subscribe. Akhir kata, play it, don't stop, just rewatch.